kasihnya Tuhan, karena begitu kasihnya Tuhan. Ya, dia tunjukin bahwa dia mengasihi murid-muridnya. Kita belajar Yohanes 13, karena Yohanes 12-nya pada intinya isinya adalah orang Yahudi menolak Yesus. Jadi dia spesifik kepada murid-muridnya yang menerima dia, dan dia menyatakan bahwa dia sangat mengasihi. Ya, jadi apa yang dilakukan, ya kita tahu bahwa dia sadar bahwa dia Tuhan segala Tuhan, segala kuasa diberikan oleh Bapa dalam tangannya, segala kemuliaan sudah diberikan dalam tangannya, semuanya miliknya. Dengan kesadaran itu, dengan pengetahuan itu, dia mencuci kaki murid-muridnya. Ya, dan ini minggu lalu ya, minggu lalu. Jadi saya review sedikit karena yang minggu lalu datang, yang hari ini datang. Yang minggu lalu datang hanya sebagian yang datang hari ini. Tapi nggak apa-apa. Untuk apa? Ya, untuk apa? Di situ kita mengerti ya, para teolog ya Kristen dari zaman dulu menganggap Yohanes 13 ini salah satu pasal Alkitab yang begitu berharga, ya, yang begitu bernilai, ya, dan banyak dari kita mungkin nggak menyadari ya bahwa karena pelayanan kasih yang seperti itu, orang yang sakit sembuh, orang yang terluka sembuh, orang yang punya masalah pulih. Ya, kenapa? Karena minggu lalu juga kita dengar bahwa Tuhan itu membuat air itu, ya jadi gini, ada darah, ada air. Nanti kita lihat juga ya, kita ulang lagi sedikit. Ya, jadi darah menyucikan kita sempurna, sekali untuk selama-lamanya, sekali terus-menerus efeknya untuk selama-lamanya. Kita sudah bersih. Tuhan juga bilang sama muridnya, kamu sudah bersih. Cuman ada bagian yang nggak seluruhnya, itu maksudnya gini, ada bagian yang nggak bersih. Kenapa? Karena kita berjalan di dunia ini. Ya, dan Tuhan mau menjadikan dikatakan dibersihkan dengan air dan firman. Nanti kita ulang-ulang ya, supaya kita tuh benar-benar tangkap. Ya, itu supaya nggak ada noda, kerut, cacat celah. Ya, coba sama-sama katakan noda, kerut, cacat celah. Ya, kalau noda gini, kalau noda yang ibu-ibu yang suka nyuci pakaian tahu ya, kena bawang, kena cabai, kena bumbu rendah, namanya noda, benar nggak? Jadi yang nggak harus ada, tapi ada. Nggak harus ada kan noda, ya, tapi ada. Nah, demikian juga kerut, ya. Adiknya Lili bilang, cik tuh matanya udah kerut-kerut gitu, ya udah 53 gitu ya kan. Sorry, jadi lapor sama semua orang ya. Ya, kemarin kacamata saya juga jatuh, kepencet-pencet. Jadi nggak pakai kacamata aja, nggak apa-apa. Ada kerut-kerut, ya. Tapi Tuhan janji nggak berkerut. Ya, jadi yang nggak mestinya ada. Ya, kalau celah, blemish, ya, cacat tuh yang mestinya ada nggak ada. Ya, maaf ya. Yang mestinya ada tangan nggak ada tangan, gitu. Cacat kan, benar nggak? Ya. Nah, ini cacat nih. Tapi sekarang ini sengaja ini, ya kan? Mestinya nggak boleh bolong celana. Kalau dulu celana udah bolong, malu dipakai. Sekarang jadi mode. Ya, tapi maksudnya mestinya nggak ada, mestinya ada nggak ada. Ya. Nah, dengan air itu Tuhan jadikan kita tanpa noda, tanpa kerut, tanpa cacat celah, blemish, ya, cacat celah. Amin. Ya.
Saudara, wah masa sih? Amin. Ya, itu yang kita terima. Ya, makanya dia bisa menampilkan, dikatakan dapat menampilkan di hadapan dirinya, dikatakan ya. Minggu lalu ya. Menampilkan dari dirinya jemaat yang cemerlang, sama-sama katakan cemerlang. Ya. Glory. Wah, ya. Saudara, glory itu yang glory kan kemuliaan punya Tuhan. Iya. Saudara di dalam Yesus, saudara disinari kemuliaan Tuhan, saudara juga tampil bersinar. Amin. Kita kayak batu permata kan? Ditaruh di bagian yang belakang gelap, tapi kalau disinari jadi cerah. Nah, itu dengan air. Ya. Nah, minggu lalu kita selesai kira-kira sampai sini, ya. Jadi Yohanes di Pulau Patmos juga lihat, ya, Yesus. Wahyu 1 Yohanes di Pulau Patmos, ya, melihat bahwa Yesus itu tetap pakai ikat, ya, girded dengan bukan kain lenan sekarang, bukan kainan halus yang putih bersih, tapi emas. Gambaran apa? Kekal, ya, kekal. Ya, dari lihat seorang anak manusia bercahaya, dari mulutnya keluar sebilah pedang. Jadi firman ini kuat, yang kalau dibilang ini membersihkan Martin, membuat nodanya hilang. Kira-kira kalau baju itu bersinar nggak? Bersinar, ya. Wah Pak, dari makan ini tadi makan padang, rencetan nggak? Cacat, noda, ya. Terus saya bilang, Pak, saya ngerokok Pak, ngaca cetus, bolong Pak, cacat, ya kan? Cacat namanya, bolong, robek, ya, robek. Ya, kalau jeans sengaja digosok, saya pernah lihat, ya, supaya belai apa katanya. Tapi Tuhan mau kita ini tidak bernoda, tidak bercacat celah, ya, tidak bernoda atau kerut, ya. Shalom, baik. Nah, saudara, itu dilakukan sampai kekal, ya, katakan sampai kekal. Ya, saudara lihat hari lepas hari. Ya, ini 7 jemaat nih, bang 7 jemaat, ada bintang, 7 bintang di tangannya dikatakan. Ya, minggu lalu kita udah dengar ya, Wahyu 1, 12, 13, 14, 15 ya, pokoknya di situ sudah lihat ya, bahwa kemarin juga kita sharing bagaimana kaki dia, ya, bahwa pusat Yesus, semua lampunya ini kaki dia itu menghadap ke pusat Yesus, itu center. Nah, untuk jadi kita ini mestinya senang apa? Ya, coba komika ada di sini. Ya, jadi Lili, sebentar, semua, nggak apa-apa. Ya, saya cuma mau lihat suami. Nah, ini kan saya mau kasih tahu ada apa saudara ini namanya? Cacat. Yang mestinya ada, tidak ada. Bolong, ya kan? Bolong. Tapi ini bukan cacat, ini sengaja, ini mode. Amin, mode. Ya, nah, Tuhan Yesus, ini murid-murid. Ya, Tuhan Yesus mau perjamuan. Dan Yesus menjelang Paskah, aku rindu makan Paskah, perjamuan sama murid-muridnya ya. Murid-murid makan perjamuan. Habis makan perjamuan, murid-murid bilang gini. Ya, mereka bertengkar. Ya, di Lukas 22 sudah dicek ya, bertengkar. Siapa yang terbesar? Ya. Lu yang mesti kerjain. Ya. Mereka bertengkar apa? Bertengkar soal mencuci kaki. Ya. Dan nggak ketemu, ya. Mereka susah kalau kita melayani kalau merasa dirinya nggak sadar diri, gitu ya. Nah, nanti kita akan nyampe ke situ, ya, nyampe ke situ ya. Bukan masalah sadar diri. Ya kok gue disuruh gini, gue direndahin. Ya.
Karena nggak sadar bahwa kamu tuh di sini, anak-anak. Nah, Tuhan Yesus dikatakan, ya ini saya senang. Tuhan Yesus sekalipun dia tahu siapa dirinya, dia mengetahui siapa dirinya, Raja segala raja dan segala kuasa diserahkan dalam tangannya. Ya, dia dari duduk, dia bangkit berdiri, dia menanggalkan jubahnya, copot jubah, dan copot ini, nanggalkan bajunya bahkan dikatakan ya. Jadi sampai copot semua. Ya Pastor Ben sih bilang sampai spirtnya kelihatan gitu ya, six pack. Ini family pack. Gak apa-apa ya. Jadi sampai kelihatan, kenapa? Karena dia dari umur muda kerja sebagai tukang kayu. Ya, dia ambil kain lenan, diikat di pinggangnya, nggak muat karena family pack, ya kurang lebih diikat di pinggangnya, ambil basi, tuangin air, ya, dan mulai mencuci kaki murid-muridnya. Kenapa pakai basi? Supaya lebih nyaman murid-muridnya. Baskom, ya disebutnya basi ya bahasa. Ya basi, baskom boleh lah ya. Dan dicuci, kain leran diambil, dilap. Ya sampai Petrus bilang ini nggak bisa. Ya masa kamu mau cuci kaki, papi kan cuci kaki anak? Ya komplain. Petrus bilang gitu. Dan Yesus bilang kalau kamu nggak dicuci kakinya, maka engkau tidak mendapat bagian with me, ya, dengan aku. Karena penting, karena di Alkitab kita bahasa Indonesia bilang in me, dan ini sering dipakai orang untuk mengatakan bahwa kalau kamu nggak mau melakukan ini, ya, maka kamu nggak selamat. Ya, nah. Tetapi ini yang kita mau lihat ya, bagaimana Tuhan yang lakukan semua. Ya, akhirnya Petrus bilang, kalau kamu nggak dapat bagian dengan aku, oh iya kalau gitu semuanya Tuhan, semua. Kamu sudah bersih. Ya, kalian sudah bersih. Kenapa? Memang dia bilang ini, yang aku kerjakan kamu belum ngerti, nanti kamu ngerti. Nah, kita akan ngerti, ya, bahwa kita ini sudah bersih. Ya, oleh darah Yesus. Ya, tetapi kita setiap hari, ya, kita dibersihkan oleh air, yaitu firman Tuhan. Nanti kita lihat juga ya. Nah, jadi saudara, kita ini bukan hanya dikasih air, tapi kita juga dilap. Ya, ketika Yesus bangkit, kain peluh itu, lenan itu ada di kakinya. Ya, saudara, artinya gini, pelayanan semua itu hanya bisa kalau kita cakap menerima pelayanan Yesus. Amin. Ya, saya nggak bisa mengasihi anak saya, nggak bisa, tapi Kristus bisa. Ya, nggak bisa mungkin seperti apa yang diharapkan. Oh, papinya orang lain tak gitu, papinya orang lain gini. Papi saya mah, ya kan? Ya, jadi saya bilang Tuhan saya nggak bisa. Sampai juga ke istri nggak bisa. Ya, kenapa? Kalau cuma dari modal saya, ya bisa pak, iya bisa. Ya kalau kita lihat anjing punya anak kan? Ya, bisa anjing beranak punya anak. Anjing aja bisa tuh mengasihi anaknya, jilat, ya kan? Berarti ada dong kasihnya dong? Ada. Ya, kalau tangkinya segini, ya adalah 1/4. Ya. Tapi kalau kasihnya itu dari sang manusianya atau dari si anjing itu sendiri, ya, habis. Nah, kalau habis, biasanya kita bilang apa? Gue udah didik lu dari kecil, gue udah puas segala sesuatu ya. Lu pembalasan
begini sama gua. Betul nggak? Ya, selalu akan nuntut balas, benar nggak? Tetapi kalau kita mengerti ayat kehidupan yang Tuhan berikan sama kita, berlimpah-limpah, ya, saya nggak pakai kasih saya pakai kasih Tuhan. Amin. Ya, jadi tangki kasih kita penuh nggak? Penuh, dan bukan hanya penuh, meluap. Amin. Ya, jadi ini penting sekali. Jadi kalau kita nggak cakap, orang Kristen nggak cakap menerima kasih Tuhan kepada kita, ya, waktu dia melayani pun atau dia berbuat baik pun dia nuntut pasti. Ya, makanya dikatakan nggak ada yang agape, nggak ada. Petrus, apa engkau agape terhadap aku? Dia udah nunduk. Tuhan, malu, udah aja filio. Kemarin sebelum Yesus mati gak bener. Tuhan, engkau mati aku ikut. Ya, aku ngasih kau, yang lain tinggalin, gua enggak. Dia mau pakai tangki kasih dia sendiri. Lari nggak Petrus? Halo? Ya, nggak lari, katanya cuma nyangkal sampai nyumpah-nyumpah. Lebih dari lari. Ya, oh mau duduk Petrus, ya udah. Lalu habis dikatain katanya. Belum. Saudara, hari ini kita mau lebih lagi melihat, ya. Jadi waktu kita mendengar firman kasih karunia itu benar-benar air yang murni yang menyegarkan, yang akan mengisi hidup kita dengan air yang segar. Amin, amin. Ya, kalau percayalah, ya, mau pelayanan, mau di gereja, mau dimanapun, mau suami, mau istri, mau siapapun, mau anak, mau gitu. Ya, minggu lalu kan saya bilang, ya, kebetulan Sharon ada camp di sekolahnya. Camp apa? Cuci kaki orang tua cuci kaki. Ya, saya bilang, Sharon, jangan janji apa-apa. Saya bilang, karena kamu pasti nggak akan bisa. Tapi nggak bisa. Tapi Kristus bisa. Amin. Yesus bisa. Ya, dan itu yang membuat, sekali lagi, yang sakit sembuh, ya, yang terluka sembuh, yang stres sembuh, yang kekurangan pulih. Kenapa? Cacat jadi cemerlangan, ya, noda hilang, cemerlangan. Amin. Ya, jadi Tuhan Yesus yang melayani dengan air, dengan firman, ya. Selama kita nggak mengerti ini, ya, dan orang mulai nuntut, katanya grace, katanya under grace, buktinya mana, ya kan? Atau kita mendakwa diri kita lagi, malu-maluin lo, pendeta lo, begini lo, katanya grace. Ya, anak saya bilang, katanya grace, buktinya, nah gitu kan? Gak bisa. Ya, bukan yang ngeles nih. Ya, saudara, satu-satunya cara kalau kita mau Tuhan Yesus melayani kita. Ya, makanya saya bilang, saya senang sekalipun Yesus tahu bahwa Ia berkuasa atas segala sesuatu. Ia bangkit dari duduknya, Ia menanggalkan jubahnya, Ia mengambil kain lenan, Ia mengikat kain lenan itu pada pinggangnya, Ia menuangkan air ke basi, Ia mencuci kaki, dan Ia menyeka kaki murid-muridnya. Dan kita setiap hari. Saya senang punya Tuhan yang melayani saya. Ya, tanpanya saya tidak bisa apa-apa. Lord, I cannot, but you can. Ya, kita nggak cukup cuma bilang Lord, I cannot. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Itu masih rendah diri, namanya sombong. Ya, tetapi waktu kita bilang Lord, I cannot, but you can. Saya nggak sanggup, tapi engkau sanggup. Saya nggak bisa, engkau bisa. Tuhan, saya marah, saya nggak bisa nih nahan marah nih, tapi engkau bisa. Ya, saya membuka diri untuk menerima air firman itu, menuhi tangki kasih saya. Amin. Halo, amin. Ya, jadi GCB saya menerima pelayanan Yesus. Kami cemerlang, tanpa noda dan cacat celah. Ya, Tuhan Yesus
sudah cuci kaki muridnya, ya dia pakai lagi. Saya juga pakai lagi, ya. Pakai lagi bajunya, dan duduk makan. Ya, nanti dia jelasin apa yang terjadi, ya. Jadi darah dan air. Yohanes 19 ayat 33 34. Kita baca sama-sama. 34. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, melihat dia bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya, jadi Yesus sedang minum anggur asam, menerima semua. Kita udah sering lihat kutuk, celah, penyakit, kelemahan, hukuman manusia, dan dia tetap tergantung di kayu salib sampai selesai. Dia bilang, Bapak, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, sudah selesai. Bapak dalam tanganmu serahkan, tutup, mati. Ya, artinya apa? Artinya korbannya lebih besar daripada semua kutuk, semua dosa, semua kegelapan. Ya, dan sudah selesai. Dan prajurit lihat, oh udah mati. Jadi zaman dulu kalau orang disalib, ya, dia masih bisa hidup. Kenapa? Karena masih bisa nahan. Ya, sakitnya di sini, saudara, bukan di sini, di sini. Sakitnya di sini, di sini, ya, saudara. Saya pernah lihat soalnya, ya, bahwa dicoba oleh kedokteran, ya, orang digantung di kayu, nggak digantung, nggak dipaku, nggak diikat doang, dan mau dites aja gitu, ya, vital sign-nya bagaimana, jantungnya berapa detaknya, terus tekanan darah jadi berapa, tekanan darahnya naik 180, jantungnya ya kan, tahan gemeter gini, ya, 15 menit mungkin, ya, paling tahan, ya, nggak tahan lagi, sakit, nyerah gitu, ya. Jadi saudara, ada mungkin beberapa orang berkata, oh nggak bisa lo, pikul salib lo, sangkal diri pikul salib, kelihatannya keren, ya, ya kan Tuhan yang ngomong. Iya, Tuhan yang ngomong. Sebelum dia ambil salib, dia pikul, dia ambil kayu salib. Amin. Salib siapa, saudara, yang dipikul oleh Yesus? Halo? Salib kita, ya. Penyakit siapa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus? Dicambukin, pukulin, diludahin, malu siapa? Celah siapa? Noda siapa? Halo? Kita. Amin? Kita. Ya. Dan itu jelas. Ya. Jadi kalau dibilang nggak bisa, Yesus pikul salib Yesus, Melki pikul salib Melki, nggak mau saya. Ya, bukan nggak mau kenapa-napa, nggak tambah mulia Tuhan Yesus. Yesus pikul salib saya, amin. Tapi saudara, benar-benar, ya, berapa persen Pak? 100% lebih, overpayment dikatakannya. Ya, ya kalau gitu orang Kristen gimana? Nah, orang Kristen kita lihat, ya. Pikul aku yang kupasan, pikul itu enak dan ringan. Belajarlah kepadaku, belajar, learn the unforced rhythm of grace. Nanti kita baca. Kita belajar, karena Tuhan bilang, belajar, ya. Aku Tuhan dan guru. Aku Tuhan dan guru. I'm Lord and Master and Teacher atau Master. Ya, nah, coba kita lihat sekarang. Nah, kita waktu kita dengar air kayak begini, air kehidupan, kita sembuh. Ya, kita pulih. Semua cacat jadi cemerlang. Semua noda hilang. Ya, nah jadi ini penting, ya, saudara, ini sangat penting. Ya, jadi waktu Yesus ditombak, tubuhnya keluar darah dan air. Ya, jadi darah, saudara mesti yakin, seyakin-yakinnya. 1.100%, 1.000%, 1.000.000%, saudara, keselamatan saudara itu kekal. Amin. Ya, karena apa? Karena darahnya jauh lebih berharga dari darah domba kaki 4. Amin. Jauh, nggak ada batasnya. Ya, domba kaki 4 aja bisa menyucikan dosa orang. Anak domba.
Jadi jangan, nggak ada keraguan, ya, nggak ada keraguan sedikit pun bahwa keselamatan kita di surga di dalam Yesus, ya. Nggak ada yang bisa turunin Yesus. Kalau ada yang bisa mau ambil keselamatan saudara, mesti turunin Yesus dulu. Kurang, nah nggak ada yang bisa, ya. Darahnya sudah tercurah. Katakan sudah tercurah, ya. Mau nggak air? Segar loh, ya. Minggu lalu saya bilang, kenapa debuan? Ya, kenapa orang udah mandi, ya kan, mau tidur, naik ke tempat tidur, cuci kaki. Ya enak tuh supaya segar, dekil gitu, misalnya kan, wah enakan dekil. Ada juga yang gitu sih. Ya, kita enakan segar, amin. Ya, itu konsekuensinya. Ada orang bilang ini, apa Pak implikasinya terima grace, under grace? Ya, implikasinya jadi orang baik gitu ya kan. Right believing produce right living, bersih. Ya, kok jadi kudus juga? Hey, kudus itu implikasi, ya. Kenapa? Kita masuk yang baik terus dari Tuhan, ya kan? Yang baik terus dari Tuhan. Jadi kalau ada orang nggak mau dengar firman, nggak mau, sama aja nggak mau, ya. Ya tapi udah, ya mungkin nggak ada di sini ya seperti itu, ya. Nah setelah kemarin dari ayat 1 sampai ayat 10 kita udah peragakan tadi ya. Setelah ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, ya, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih, ya. Yesus tahu, ya, sekalipun di Yohanes 12 orang Yahudi menolak dia, ada 12. Dari 12 ada 1 yang menolak dia. Ya, buktinya apa Pak? Buktinya apa? Yudas menolak dia. Ya buktinya dia nggak mengakui, dia gantung diri. Ya, sementara Yesus tergantung, termasuk buat bayar dia nggak? Termasuk, amin. Ya, saudara, iman Tuhan tergantung di kayak salib buat saudara dan saya yang mestinya gantung diri. Ya, saudara bisa bilang ini, nggak mau, saya mau pikul sendiri, saya mau tanggung dosa saya sendiri, saya mau tanggung rasa bersalah saya sendiri. Gantung diri. Ya, itu manusia. Ya, itu manusia. Sudah yang membasuh kaki mereka, saya baca dari sini aja yang lebih kecil, yang lebih gede. Security mode. Oke, balik ini kurang. Kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, mengertikah apa yang telah kuberbuat kepadamu? Ya, ayat 4 dikatakan, kamu akan mengerti kelak. Ya. Kenapa? Karena Yohanes 19 tadi air darah itu belum kejadian. Ya. Kita susah ngerti, ya, bagaimana kita bersih seluruhnya karena ada darah. Sekarang kita ngerti kenapa Yesus 2000 tahun lalu udah lakukan itu. Ya, kenapa kita cemerlang tanpa cacat, tanpa noda? Karena ada air, firman. Ya, firman yang kayak gimana Pak? Ya udah kita ngomong dulu aja. Firman kasih karunia. Ya, firman kasih karunia. Kamu akan mengerti. Ya, kalau kita terima kita ngerti, kita memperolehnya kita ngerti. Tapi kalau kita tolak, kita nggak ngerti. Mau teologia, ada doktor master teologia, baru-baru ini dia bikin khotbah. Ya, pokoknya dia bilang orang Greece itu disebutnya apa ya? Greece itu wabah dia bilang. Ya, udah wabah, norak katanya. Ya saya nggak usah bilang saya tersinggung juga sih ya, norak katanya. Tapi enggak, maksudnya gini, kita ngerti, even sekalipun ya
doktor teologi, profesor kalau nggak salah dia di satu universitas teologi, ya, master. Dia nggak bisa lihat grace, nggak bisa lihat aja saudara. Cuma satu. Kalau yang saya lihat ya, cuma satu. Ya, kalau mau anak kecil, mau anak, ya udah apa sih juga nggak sekolah, tak pasti bisa ngerti pak. Karena terima. Sama-sama katakan karena terima. Sekali lagi, karena terima. Karena terima, kita terima Roh Kudus, amin. Karena kita terima firman itu. Kita terima, kita ngerti, saudara. Karena ini, Petrus nggak mau terima. Petrus bilang, Tuhan, enggak. Jangan cuci kaki saya, Tuhan. Jangan, kau Tuhan. Tuhan nggak merasa Petrus itu meninggikan dia kok. Kamu nggak terima ini, Petrus, kamu nggak dapat bagian dengan aku. Ya, nggak ada paksaan, cuman implikasi. Tapi kalau kamu terima, kamu cemerlang, noda kamu hilang, kerut kamu hilang, cacat kamu buat tembel semua. Bukan hanya tembel, kalau tembel masih ada lempeng lagi semua. Kling. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Memang aku guru dan Tuhan, Lord and Master. Ya, kalau bahasa Inggrisnya Tuhan dulu, baru Master, guru. Ya, bahasa King James-nya. Ya. Jadi Tuhan cuma bilang, aku Tuhan. Iya. Ya, artinya apa? Kalau aku berikan sampai aku melayani engkau tuh memperoleh segala kemuliaan. Kau dibilang kau akan cemerlang, akan tampil cemerlang tanpa noda, tanpa cacat. Iya. Dan aku guru. Artinya apa? Dia ajarin terus kita untuk menerima terus firman kasih karunia itu terus menerus. Saya pikir ya, orang tuh bilang, dokter itu bilang ini. Ya, dia nggak bilang sebut percis, tapi saya tangkap gitu. Dia maksudnya nih, orang Kristen, orang zaman sekarang nih rame-rame grace itu norak katanya. Dia orang teologi yang nggak tahu semua yang kayak gini. Ini mah cuma satu topik. Ya, semua juga tahu. Nggak usah dikasih tahu tuh bahwa kasih karunia itu cuma-cuma. Semua udah tahu. Kampungan lo, kira-kira gitu ngomongnya. Nah, kalau orang ngomong gitu, kira-kira tahu nggak kasih karunia? Halo? Tahu nggak? Minimal dia nggak tahu yang seperti saudara tahu dan saya tahu. Amin, bukan sombong. Ngerti nggak? Ya, pokoknya dia pakai jurus apa? Banyak kan orang ya ngomong, apaan lu? Terima kayak gitu. Gua nih dokter. Lu tau nggak? Gua nih Ibrani, Yunani udah khatam semua. Udah lulus. Lu apa lu? Disebut kampungan, bukan kampungan, norak dia bilangnya. Saudara nggak usah cari lagi di Google, nggak usah. Ya, itu percaya. Ya, disebut gitu. Minggu depan buat terusin katanya. Dia mau sikat habis orang Kristen. Apa poinnya? Poinnya cuma gini. Saudara udah katanya dia bilang ya, udah terima grace kan? Dikerjakan keselamatan. Kalau nggak, bahasa dia. Tuh lebih rajin orang. Agama ini. Ya, belum tentu lu masuk surga lu. Itu dia cuma mau bilang gitu. Ya, cuma mau bilang gitu. Saudara kira-kira kalau dikasih belum tentu lu masuk surga lu, kita terima darah nggak kira-kira? Halo? Saudara tolak. Ya saudara, bukan saudara. Orang itu menolak. Ya, boro-boro firman. Dia cuma baca firman gini. Jangan gini, jangan gitu, lakukan ini, lakukan itu. Ya, jadi bilang memang dulu saya nggak segetol gini nih melayani Tuhan. Ya, sekarang nih saya jadi menyala-nyala menurut dia. Ya, karena apa? Karena kalau nggak dihukum, kalau nggak masuk surga. Ya, Tuhan juga bilang gini, kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wajib kan lagi? Wajib. Saya dengarnya gini saudara. Wajiblah kita memberi, kita yang keluar dari, karena kita makan grace,
wajiblah yang keluar mulut kita grace. Amin. Amin. Ya. Aku Tuhan dan gurumu. Melakukan apa Tuhan? Ambil buka jubah, cuci kaki. Memberitakan apa? Segar. Kamu segar gak? Segar. Ya. Hei, kamu satu sama lain kalau cerita apa? Grace. Kasih karunia. Ya. Pasti satu, share firman Kristus. Grace. Ya. Dari suplai Yesus. Kalau kamu nggak dapat bagian dengan aku, kamu nggak cakap terima dari aku, apa yang kamu mau bagikan? Apa yang saudara saya mau bagikan? Nggak ada. Benar deh. Ya. Saya lihat tuh. Wah, even orang tua. Ya, kasih anak sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang apa gitu. Sepanjang pegalan, sepanjang jalan. Jalan aja ada batasnya. Coba aja jalan dari Anyer sampai Panarukan di Jawa. Mentok juga kan laut kan? Ya, tapi kan panjangan Pak. Iya, tapi ada batasnya. Ada batasnya. Dan orang tua kalau di ya kita nggak ada di sini kan. Ini cuma lihat di ini aja, di buku, di meja lah ternyata. Saya nggak diperhatiin bagaimana saya dibuat. Dulu masih kecil akhirnya saya cebokin. Tetap nuntut kan? Ya, tetap ada batasnya. Ya, tapi udah keren Pak, begitu Pak. Ya oke. Ya. Tapi kalau dari kasih Kristus berlimpah. Ya, ada konflik, ada. Ya. Tapi kita tahu, ya semua mengandalkan Kristus. Ya, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Artinya apa? Praktek firman Kristus, firman kasih karunia. Ya, Tuhan saya nggak mampu, tapi Engkau mampu. I'm the righteousness of God in Christ. Ya, praktek bahwa apa? Tuhan, saya terima supply dari Tuhan. Ya, minggu lalu kan kita terus belajar bahwa Tuhan Boas yang mengasihi Yesus yang mengasihi Maria, Boas yang mengasihi Rut, gembala yang membelas kasihan kepada domba. Ya, semua ini tentang apa yang kita dengar. Mau nggak kita menerima? Pagi-pagi kita setel, ya. 2 minggu saudara dan saya di kandungan ibu kita cuma 2 mili dan berkembang 1 mili setiap hari sampai 2 bulan, cuma 2 senti. 2 mili 2 senti. Bisa apa? Kalau nggak menerima supply dari Tuhan? Enggak Pak, supply dari mama saya dong. Itu plasentanya masuk situ kan, itu supply. Hei, mamanya nggak disuplai Tuhan, mampus gitu ya. Pokoknya manusia nggak bisa apa-apa ya, saya kecuali terima dari Tuhan. Ya, jadi wajib artinya hanya memberitakan dan praktek kasih karunia. Sama-sama katakan hanya memberitakan dan praktek kasih karunia. Kurang keras. Amin. Ya, none of me, all of Jesus. Saudara, nggak ada manusia. Tadi kemarin saya tulis di Starbucks, saya bilang ini, kalau orang nggak percaya berkata, wah hidup gue mau udah beres, sudah beres, nggak ada penyakit, nggak ada kemiskinan, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada kesusahan, sudah beres, tenanglah jiwaku, sudah ada semua, tabungan juga 1 triliun, semua udah beres, anak-anak udah beres. Ya, dia itu ngimpi, ya, dia itu orang mulai gini, tahu, ya. Harapan sok tinggi lo, nggak ada kecelakaan, nggak ada ini, tak tungguin aja, ya. Jangan sok deh, mengharapkan terlalu tinggi, jatuhnya sakit tau nggak? Oh iya iyalah, memang benar. Tetapi kalau anak Tuhan berkata, ya kan,
bahwa takut belum beres, tidak percaya bahwa Yesus katakan sudah selesai, penyakitmu sudah beres, kemiskinanmu sudah beres, ya, keuanganmu sudah beres, keluargamu sudah beres, hidupmu sudah beres, aku sudah supply semua. Kalau anak Tuhan bilang saya nggak percaya, itu namanya stupid, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah bereskan. Amin. Ya, kita nggak mau yang seperti itu. Kita berkata, Tuhan, saya mau praktek kasih karunia dimanapun saya berada. Saudara makan firman ini, apa yang saudara beritakan di luar? Enggak apa? Saya dengan Bapak ngomong gini, saya beritakan di luar lain. Iya, kan saudara nggak mau terima, udah gitu aja. Atau saya nggak mau terima. Cuman gitu doang. Saudara terima, saudara ngerti. Saudara terima, saudara terima. Ngerti. Ya, nggak perlu kualifikasi S1, S2, S3, doktor, teologi atau apapun, enggak. Ya, Petrus nelayan sederhana, terima. Tuhan memberikan kasih karunia kepada dia. Terima, lempar jala, ikan besar-besar, perahunya hampir tenggelam, jalannya hampir rusak, loyak. Dia bilang, Tuhan, saya taubat, kira-kira gitu ya kan. Terima. Ngerti langsung, engkau Tuhan. Sementara orang Farisi, orang ahli Taurat, dia Tuhan bukannya, nggak bisa lo bikin kayak gini. Kalau nggak Tuhan, nggak, setan. Padahal dari kecil tahu Alkitab itu. Ya, perjanjian lama minimal. Taurat. Lihat Yesus dibilang setan juga bisa. Beelzebul. Sudah lihat ya, dengan mudah orang seenaknya menurut saya menolak kasih karunia Tuhan. Ngata-ngatain lagi, nolak lah, bilang gitu, wabah lah. Dia sebut kok. Menurut saya nih berita yang akhir-akhir ini wabah katanya. Soalnya tuh wabah negatif kan? Nah gitu apa yang ngomong gitu. Ya, padahal wabah itu belum tentu negatif. Wabah handphone misalnya gitu. Artinya banyak semua orang pakai handphone gitu ya. Tapi dia udah sebut. Ya. Hanya apa? Ketutup dengan tirai yang tebal orang. Ketutup dengan posisi dia, karena dia sebut terus. Dan sebelah kita tahu Yesus tahu dirinya, miliknya domba dan yang bukan. Dia tahu. Ya, saudara maksud bilang, gue juga tahu Pak. Enggak, saudara nggak tahu. Ya, yang kita tahu kita domba, amin. Kita miliknya, amin. Halo, amin. Ya, kasih tahu kiri kanan atau depan belakang, saya miliknya gitu. Amin. Saudara miliknya, saudara dipelihara, amin. Ya. Kita makanya ikutin terus nih sebenarnya. Saya juga belajar ya bahwa kalau domba itu domba pisan deh gitu ya kan, kita udah belajar 2 minggu lalu ya. Jadi ini gembala beneran nih di zaman modern, punya peternakan. Jadi kalau mau gembalain domba-dombanya, dia mesti bersihin dulu rumputnya. Jangan ada plastik, jangan ada jamur yang beracun, jangan ada ini. Dimakan. Pak, kalau ada kotoran kambing dimakan. Ya pokoknya dia domba pisan deh. Kalau air gimana? Sama. Dilihat dulu sungainya, ini bikin domba stres kan nih? Ya kan? Oh ini tenang. Dia minumnya ada dijakannya, oh ada. Dipersiapkan kayak begitu. Masa sih? Benar. Ya, kalau nggak mana kalau nggak? Saking stresnya domba, dia kaku katanya. Dan stres mati. Iya saya bilang benar juga ya. Kadang-kadang kita punya binatang stres, besoknya mati kalau makan. Ya. Arti simbolik 12 ya tadi, air firman dari Grace ya, akan terus mengalir menjadi mata air. Saudara terima, saudara mengerti kenapa saudara dan saya menjadi mata air kehidupan. Ya, saudara terima. Kenapa? Saudara ngerti karena saudara terima Roh Kudus. Amin. Ya. Oh gitu caranya jadi cemerlang, tanpa noda, tanpa cacat. Ngerti, saya juga baru ngerti.
Ya. Jadi tapi ya lu enak punya Alkitab, gua nggak punya. Saudara mau dulu nggak? Kalau mau ada. Ya Pak, orang Kristen mah sebenarnya di mana-mana. Ya, kita mau apa sekarang? Mau dengerin khotbah Pastor Prince, mau ini, mau itu, ada sebenarnya tersedia. Mau dulu nggak? Benar. Kita ada aja, saya punya aja ada di nih khotbahnya Pastor Prince misalnya di iPad. Saya nggak mau denger, maka denger aja. Ya. Artinya apa? Kita dengar apa yang kita makan, itu otomatis kita penuh tangki kasih kita, ya. Yesus melayani dengan status posisi Tuhan, Lord, Guru, Master atau Teacher, ya. Karena itu learn the unforced rhythm of grace. Teacher itu akan mengajarkan kita learn kasih karunia, ritme apa tuh? Irama kasih karunia yang tidak memaksa. Sakit nggak? Nanti kita lihat ya. Pasti ayat 14 ya, share firman Kristus grace dari supply Yesus. Pasti. Ya Pak, saya dari dulu Pak tukang gosip Pak, atau tukang ngatain orang, atau tinggal tukang. Pokoknya saya mah kalau melihat matanya aja ngeliat kejelekan orang. Sudah coba Pak bilang, jangan, tetap nggak bisa. Tapi kalau setelah kita makan firman Kristus, kok hilangnya? Atau masih ada dikit, tapi lumayan, udah turun. Ya. Makan terus. Ya. Dengar terus. Ya. Pasti praktek firman Kristus grace dari supply Yesus. Ya, kenapa? Kita tahu apa yang kita makan, kita tahu apa yang kita minum, kita tahu apa yang membersihkan kita. Ya, mengapa saling basuh kaki? Nah, kita baca aja langsung. Ya. Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi air yang murni itu membersihkan, membasuh, mulai dari hati nurani kita semua, kaki kita, sakit hati kita. Kemarin kita udah belajar, ya, minggu lalu juga. Waktu kita itu tidak ada condemnation, tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman, ke atasnya jadi sehat. Amin. Ya. Dengan apa? Dengan firman. Ya. Nah, sangat sederhana sekali. Ya. Tubuh kita, makanya tadi sampai tubuhnya terpengaruh semua. Udah bilang, enggak Pak, sudah kepala ada kerut, hilang. Colong lagi gitu. Bisa nggak? Rambut saya kepala habis Pak. Tumbuh lagi. Tuhan, bagi Tuhan, itu bagi saya jadi Tuhan, begitu aja. Ya, berbuah, segar. Apa yang Abraham terima? 100 tahun udah mati pucuk, udah bini juga nggak bisa punya anak. Apa yang Abraham terima? Firman. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, keturunanmu seperti pasir di laut. Ya, coba hitung aja bisa. Firman. Ya. Dan saudara dan saya hanya menerima Kristus. Grace. Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang aku katakan kepadamu. Ya, kita mungkin take it for granted. Firman apa itu? Ya, firman itu Yesus. Grace itu Yesus. Kalau saya terima Yesus, saya punya Yesus nggak? Punya. Saya ngerti Yesus nggak? Ngerti. Ngapain saya lihat ini? Si Martin tiap hari makannya firman terus. Nggak bisa kayak gini. Ngapain? Kalau dia mau makan, kita mau makan. Kita nggak mau, nggak apa-apa juga. Ya. Cuma kalau dia tambah lama tambah keren, jangan salahin kita.
rahasianya, kuncinya, semua qualified, semua terima. Semua terima. Jadi ini Pak, jadi beda standar? Enggak, semuanya tetap anak-anak, enggak ada yang beda. Ya, cuman saya mau hidup di dunia, ya, nggak mau nanti di surga gini. Hah, Tuhan, saya mestinya punya ini semua Tuhan di waktu di bumi. Hidup saya tahu nggak Tuhan di bumi itu? Hidup saya sakit-sakitan, saya berdiri lelah, saya miskin, saya ikut kok digebukin orang dan semuanya, saya kecelakaan terus. Segini semua mestinya saya terima. Terus kita bilang gini, nggak bisa gitu dong, ya kan? Masa di surga lu nangis bukan karena ya Tuhan rumah saya kok lebih kecil dari rumah Martin, Tuhan. Bukan, saudara. Tuhan yang bikinin semua mansion. Kita nangis kenapa? Pak, jangan ngomong nangis Pak di surga. Mana ada yang dia bacanya di Wahyu. Aku akan menghapus air mata dari matamu. Kenapa nangis? Kenapa nyesel? Wah, gue umur hidup 80 tahun. Jangan 80, kita 120 tahun ya. Tapi kalau orang nggak percaya Grace, ya dia bilang 70-80 tahun. Sakit, piansui, pikun, ya kan? Darah tinggi, gula darah. Karena cuma satu, saudara. Saudara nggak percaya bahwa Tuhan Yesus lakukan di Yerusalem untuk semua kita itu untuk di bumi apa di surga, saudara? Ayo, coba yakinin, pikir dulu. Untuk di mana? Kesembuhan untuk di mana? Saudara perlu kesembuhan nggak di surga? Nggak ada, sakit lagi berapa ya? Aku kaya rela jadi miskin, aku ditelanjangi sampai jadi miskin nih. Kaya nih saya nih, punya segala sesuatu, rela jadi miskin. Supaya saudara apa? Miskin jadi kaya, benar nggak? Terus kalau bilang ini, saya miskin, bayar harga untuk Tuhan. Kira-kira nangis nggak kita di surga? Buat kita tuh ya. Kita kan buktinya Pak, kita nggak terima. Ya, karena orang Kristen itu yang menghukum diri sendiri, ngomong sendiri. Ya, nggak tahu lah. Termasuk saya beberapa degree, ngomong sendiri mulut. Ya, saya mah cukup lah, segini lah, saya mah bisa jalan aja udah bagus. Kalau kira-kira bilang gini, ini bukan menghakimi siapapun ya. Ya, saya bilang sama teman mata saya kira aja saya nggak lihat. Kenapa? Ablasio dulu. Saya tetap bilang mata Yesus nggak rusak, kata saya. Nggak mau tahu saya. Pokoknya dibentokin aja semua. Jadi sehat, segar, forever young, forever healthy, forever strength, greatly blessed, highly favored, deeply loved. Ya, full of joy, full of peace, full of love. Itu yang kita bilang. Apa yang kita dulu sebelum ngerti ini kita bilang? Apa yang kita bilang? Ya Pak, masa yang kita bilang tetap kena sama kita? Ya, kalau lu percaya, kan orang Kristen banyak. Percaya gitu. Kalau kita bilang ya, saya bilang, anak Tuhan, orang benar itu tidak akan mengalami malapetaka apapun. Saya ngomong gitu nih. Dibilangnya solon. Berarti apa? Tanpa sadar sebaliknya begini. Nggak bisa gitu. Loh, saya cuma bilang firman Tuhan kok. Lihat aja di Amsal 12 ayat 21 bagian A. Malapetaka apapun loh. Iya, begitu aja. Understandingnya gimana? Pertanyaannya gampang. Tuhan bisa nggak hidup kita sehat, aman, sejahtera sejak sekarang sampai kita dipanggil Tuhan? Bisa? Bisa. Ya benar nggak? Bisa kan? Mau nggak? Nah, kita percaya kayak gitu. Ya. Tapi manusia yang nggak ngerti kasihnya dia lihat ke dirinya. Nggak bisa Pak. Orang itu ada celakanya pasti. Orang itu pasti ada sakitnya. Pasti ada sakitnya. Kalau nggak percaya, saudara minta aja di
di marketing sama orang asuransi. Kan pasti ngomongin gitu kira-kira kan? Pasti Pak. Dan kita kan, iya. Ya saya terima kan penghukuman kan? Betul kan? Terima penghukuman. Siapa yang suruh? Nggak ada yang suruh. Nggak Pak, disuruh itu di marketing asuransi. Ya siapa yang suruh lu? Aminin. Ya, bukannya ngejago. Kenapa Melki? Kenapa bisa gitu? Karena saya di dalam Kristus adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Amin. Loh, kita bukan kadang-kadang bilang kan I am the righteousness of God in Christ. Asal bunyi gitu. Itu air yang jernih yang menyucikan hati kita. Yang membuat hati kita yang berat jadi ringan. Yang napas kita jadi ngap, napas lagi. Kenapa? Karena kita jalan di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Wah, dolar naik loh. Dolar naik, puji Tuhan. Mau 25.000, puji Tuhan. Ya. Kenapa? Ya karena China turun loh, habis loh. Kenapa Pak? Dolar naik, puji Tuhan. Ya saya banyak dolarnya. Nah maksudnya ya. Jadi kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita ini dibasuh. Ya. Itulah implikasinya. Pastor B bilang ini, nggak ada orang nyebur air nggak basah, sama percaya di bawah kasih karunia nggak kudus. Seperti kita nyebur ke air, basah. Kita nyebur ke dalam diri kita hidup di bawah kasih karunia, kudus. Jadi kalau saudara bilang gini, saya nggak suka Pak kudus Pak, saya gerah sama kudus. Saya nggak mau lah. Jangan di bawah kasih karunia. Sama aja nyebur air basah soalnya. Nah, cuman kan kabar baiknya kan dipisahkan Tuhan. Ya, orang yang kena celaka orang fasik, saudara lihat juga enggak itu celaka. Ya, kalau orang fasik mau lihat, lu diberkati lu, banyak berkat, dia nggak lihat. Ya, orang di bawah kasih karunia dia lihat. Ya, ngapain kita sirik satu sama lain? Nggak ada urusannya. Kalau saya diberkati, Martin diberkati, Mika diberkati, Lili diberkati, semua. Kenapa? Karena Tuhan yang beri, yang nggak ada batasnya. Kalau Dia beri sama saya, ya Dia nggak bilang ini, ya udah habis buat lu, udah dikasih Melki gitu. Ya. Kalau kita mau kasih karunia damai sejahtera itu multiply dalam kehidupan kita cuma satu, mau terima. Ya, mau terima. Kalau nggak mau terima, nggak apa-apa. Tapi saudara akan terima yang lain. Nah, terima yang lain tuh, ya bahasa saya deh ya, pasti beracun. Namanya menghukum diri sendiri. Soalnya nggak ada garisnya cuma satu. Mau dibawa kasih karunia atau mau dibawa hukum Taurat. Di yang lain nggak ada. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah percis ya di tengah-tengah. Nggak ada. Jadi Tuhan Yesus adalah guru. Ya, tadi kan Lord and Teacher. Sama-sama katakan guru, Master. Amin. Ya, jadi dia ngajar ini sama kita nih, sama saya. Ya, bukan hanya di gereja Pak. Iya. Saudara dengar iPod, baca Alkitab di saya sekalipun. Ya, di mobil. I'm righteous of God in Christ. Merenungkan firman Tuhan. Sambil nyetir. Saudara menerima air yang murni itu membersihkan. Ya. Nggak ada effort apa-apa kok. Tanya aja kalau nggak percaya, saudara tanya sama domba. Domba, lu nggak capek lu? Nggak capek lu kayak makan permen karet terus? Domba kalau bisa ngomong, domba bilang gini, gue kalau nggak ngunyah terus sakit perut gue. Mendingan gue ngunyah terus sehat, jadi gede. Ya, karena dia mama biak kan? Mama biak. Wah, saya bisa ngunyah terus gini,
Kalau dia nggak bisa ngomong, karena bapak saya, gembala saya kasih saya makan, tidur di padang rumput hijau. Itu sih pisan buat domba. Jadi jangan dibalik-balik gitu. Jangan dibalik-balik. Ya. Kadang-kadang orang suka balik-balik. Suka balik-balik benar. Ya, bagi orang yang nganggur bertahun-tahun, dia dapat kerja itu les buat dia. Ya, benar. Les. Saya bacaan ya. Matius 11 ayat 28-30. Are you tired? Worn out? Burn out? On religion? Agama? Come to me, get away with me, and you will recover your life. I should show you how to take a real rest. Walk with me and walk with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Nah, ada terjemahan yang tadi di bahasa Inggris ya. Apa engkau letih? Lesu? Lesu Pak, kurang darah, sakit. Darahnya rendah Pak, atau darahnya ketinggian, stres, pusing. Terbakar habis oleh agama. Ternyata Tuhan udah ngomong. Ya, saudara mau pakai agama, saudara mau pakai aturan, saudara mau pakai sebut apa aja deh. Ya, nanti apa tuh? BPJS haram, ntar BPJS nggak haram. Nah, pokoknya stres. Meloloskan diri ya dari semua itu dengan aku. Saudara mau lolos? Terima ayat. Ya, dengan aku dan hidupmu akan pulih. Pulih, makanya dibilang, aduh, aku akan menunjukkan bagaimana engkau ambil perhentian sejati. Ya, ini Tuhan tuh ngajarin kita buat apa? Supaya saudara saya rest. Amin. Bukan saudara saya stres, apalagi sakit. Yang sakit lagi lesu, beban berat, persoalan noda, kotor, kan? Mau Tuhan, mau. Ya, belajar. Aku berikan kepadamu rest yang sejati. Ya, di sini dikatakan a real rest. Bukan tadi, ya kan? Orang dunia bilang nggak pakai Yesus, dia bilang ini, gua rest, udah punya segalanya. Stres. Saya nggak pernah lihat. Ya, orang bukan yang pernah lihat. Saya lihat orang kaya begini-gini, wah dia jajan lo gini. Oh tapi kemarin kerampokan lo, atau gini. Pokoknya ada aja. Berjalan dengan aku dan bekerja dengan aku. Ya, ini lihat ya. Walk with me and walk with me. Ya, kerjain aja, praktek dengan aku. Ya, lihat bagaimana aku melakukannya. Cuman lihat doang, pandang Yesus. Ya, kita belajar irama kasih karunia, tidak memaksa. Ya, saudara, pantas semua udah Tuhan kerjakan semua bagi kita di Kaisar. Ya, betapa bodohnya kalau kita nggak mau terima dan mengerti, dan ditambahkan damai sejahteranya, ditambahkan shalomnya, ditambahkan kasih karunia-Nya. Makin lama makin ngerti. Cobain aja kalau nggak percaya. Saya pikir, si A atau si B, kamu lihat ke NCC gitu ya. Wah, udah dalam gini kasih karunia-Nya ya. Jadi ketemu lagi waktu dia ngomong, ada lagi, lebih dalam lagi. Terus mukanya jadi gimana? Tambah stres? Enggak. Ya, mukanya jadi lebih mudah, lebih segar. Ya mukanya, dalamnya, apalagi dalamnya. Ya, kenapa? Kita belajar, kita baca yang tadi. Ya, sampai Petrus ngomong apa Petrus? Murid-murid
Lu dong, gua minggu lalu udah loh. Ya kan? Semua bertengkar. Gua lebih gede dari lu loh. Gua lebih tua. Gua udah lebih lama gua kenal Yesus duluan gue. Lu kapan lu? Yohanes, lu kan paling unyil, paling muda. Lu enggak, dia juga bilang enggak. Ya, kenapa? Cuma nggak tahu siapa dirinya. Nah, sekarang nih, setelah Yesus ceritain ini, Yesus mati dan bangkit, mereka tahu mestinya. Paulus tahu, ya, mereka makin mengenal. Lu nggak tahu aja lu. Ya, kadang-kadang saya Martin bilang juga, Pak Surpin juga bilang gini, jamur, jadi kayak saya. Saya bilang itu hiperbol, kayak Paulus bilang gini, tahu nggak? Saya ini paling capek, tahu nggak? Saya ini paling ngalamin gini, paling gini. Saya itu memenuhi yang kurang dari Tuhan ini sekalian. Dia hiperbol, ya. Hiperbol maksudnya gini, kadang-kadang kan kita gitu, ya kan? Ngomong misalnya, ya kan? Tapi nih, ngomong ini nih, mereka tahu nggak? Tapi udah kerjaan buat kamu, buat gini. Ya, kita tuh kenapa sih sebenarnya? Karena ya itulah manusia. Startnya dari kurang. Bahan baku kurang. Sumber daya kurang. Jadi waktu kita dengar Yesus, supply Yesus sumber dayanya nggak terbatas, kita agak kaget sedikit. Makanya perlu waktu untuk belajar. Tapi belajar. Aku tidak akan meletakkan padamu kuk yang berat dan atau sakit. Ya, jadi nggak ada urusan. Saudara, Tuhan yang ngomong, nggak berat, nggak sakit. Orang sakit sembuh masih dikasih sakit yang lain. Ini mah gue sakit dari Tuhan, gue terima deh. Gimana sih liar gitu namanya. Terus saja berjalan bersama dengan aku, dan engkau akan belajar untuk hidup merdeka dan ringan. Sama-sama katakan merdeka dan ringan. Saudara mau? Amin. Ya. Jadi implikasi kan? Implikasi di bawah garis kan? Ya. Wah, bisa ya. Kita baca aja terakhir. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ini tulisannya ya 15 ya. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Ya, jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya, if you understand what I'm telling you, act, praktek like it, dan life a blessing life, live a blessing life. Ya, hidup yang diberkati. Kamu berbahagia ya 20 jadi bilang nanti ya. Kamu kenapa? Karena kamu tahu, nih aku Tuhan, aku guru. Ya, yang ngajarin apa? Enggak kasih kamu sakit, enggak kasih kamu menderita, enggak. Itu yang saya percaya. Intinya apa? Ya jangan curiga sedikit pun sama Tuhan, gitu. Yakin aja. Bukan tentang kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, ya. Ya Tuhan cuma mau nunjuk ke Yudas, ya. Tetapi haruslah genap, orang yang memakan roti denganku akan mengangkat tumitnya dengan aku. Ya, aku tahu siapa yang kupilih, aku tahu engkau, aku mengasihi engkau, aku tahu, ya. Tapi Pak, Tuhan, dombanya kan jutaan Tuhan. Ya aku nyempil sedikit, Pak, Tuhan nggak kasih lihat. Enggak tahu, gitu aja maksudnya Tuhan. Aku tahu siapa, aku kenal kau satu persatu, nama by nama. Ya, aku nggak kebagian Tuhan. Orang lain dicuci lama, aku enggak, aku tahu. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya waktu hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ya Tuhan concern supaya kita percaya. Ya, dia pakai contoh Yudas. Yudas mengangkat tumitnya. Nanti kita lihat ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang putus, ia menerima aku. Barang siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Saudara, nggak usah takut. Ya, saudara makan Yesus, supply Yesus.
Sudah otomatis memberitakan. Sudah memberitakan di mana sudah diterima, dikatakan. Enggak Pak, saya ditolak. Iya kan? Ya dia nolak Yesus gitu aja. Ya, aku berkata kepadamu, artinya personal kepada kita. Ya, kita dibersihkan dengan firman ayat sebagai utusan yang memberitakan firman Kristus. Sudah dibersihkan, saudara mau nggak mau kelihatan cemerlang. Yang ngelihat Kori cemerlang kan Krishna, ya kan? Woi, gitu ya kan? Misalnya dia gitu. Jadi lihat orang, maksudnya orang di luar dia gitu kan? Gak pasti dulu di kaca. Iya, tapi sudah kaca kan orang lain. Pasti lihat. Ya, sudah ini kayak gitu. Ya, mengetahui kasih karunia Yesus itu berbahagia. Ya, jadi nggak ada ceritanya. Itu aja begini. Kalau kamu tahu nanti nih ya, nanti kamu tahu nih yang kayak gini, ting gitu ya kan? Kamu tuh berbahagia. Ya, Tuhan bohong. Jadi kalau ada orang Kristen dia bilang, saya ini dokter teologi ya, saya ini tahu Tuhan, tahu Yesus, tahu Alkitab, saya lebih tahu dari kamu Melki. Terus mukanya kayak pepaya cibir yang kerendam dengan tom yum soup gitu. Kosong begini ya kan? Belum tahu. Kadang-kadang kita juga gitu, Pak. Saya juga kadang-kadang gitu. Iya. Gak apa-apa, tahu terus. Nanti saudara akan berbahagia terus. Tambah bahagia. Siapa di sini mau tambah bahagia? Amin. Jangan mau makan yang lain. Yudas tidak terima Kris. Ia mengangkat tumit, meninggikan diri. Ya, mengangkat tumitnya tumit, mengangkat tumit. Mengangkat diri. Ya, dia tidak termasuk. Terus sama-sama bisa makan sama Yesus, sehidangan dengan Yesus, perjamuan sama-sama Yesus. Ya, meninggikan diri, nggak laku. Ya, nggak terima sama juga. Saya kalau mau sok angkat-angkat tumit, ya saya sama aja nolak Yesus gitu. Nggak mau, saya nggak mau. Ya ini cerita doang. Ya, kita dibuka rahasia iman terjadi di masa yang depan. Hanya percaya, hanya terima, hanya percaya dan terima. Ya, ayat 20-nya Yesus mencuci kaki tentang mendapat bagian dengan Yesus. Ya, jadi sekarang saya ngerti. Sekarang Yesus juga tetap pakai gilder, ikat dari emas. Ya, kenapa di dada Pak? Tadinya kan tinggal di dada, emas. Artinya kekal. Ya, artinya apa? Dia membersihkan kita yang ada di hatinya, yang menjauh. Ya saudara, dipedulikan saudara saya. Mau nggak? Mau, udah gitu aja. Gak usah pikir, saya nggak perlu Pak. Ya, perlu belas kasihan. Seolah-olah kayaknya belas kasihan itu terbatas banget. Enggak. Itu manusia itu model-modelnya begitu. Kenapa? Sumber daya terbatas. Sumber daya Tuhan yang terbatas. Ya. Cuman selaknya cuma satu, yang beratnya kayak alatnya. Masa sih Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, lu bilang melayani lu keterlaluan lu Melki. Lu lebih keterlaluan kalau nggak terima pelayanan Tuhan. Nggak dapat bagian dengan Tuhan. Terus mau bilang lu mau ke Afrika, mau melayani orang, mau kasih makan orang. Memberitakan Grace Yesus ya. Make sure you get this rest. Pastikan saudara mendapat yang tadi itu. Dilayani oleh Tuhan, belajar dari Tuhan. Ya, receiving someone I stand is the same as receiving me. Ya, menerima firman Grace sama aja menerima Tuhan. Ya, orang yang memberitakan kita terima sama aja memberitakan Tuhan, menerima Tuhan. Just like receiving me is the same as receiving the one who sent me. Menerima Yesus sama aja menerima Bapa, karena dia ngomong sama murid-muridnya. Ada satu jaminan kenapa kita bahagia. Orang apa terima resen seperti ini sama aja menolak Yesus. Makanya saya bisa bilang, ya ini antar kita aja. Banyak di luar sana bukan anti Tuhan, bukan, tetapi anti Kristus.
bukan ngatain ya. Karena Kristus itu adalah pribadi Yesus yang diurapi, yang memberitakan kabar baik. Ya, menolaknya gampang banget. Tapi kita menerimanya juga lebih gampang. Terima aja, dan saudara saya akan mengerti. Amin. Oke, yuk kita nyanyi yuk Pak.